Ya, sementara itu pemirsa, Komisioner Kompolnas Khairul Anam memberikan penjelasan terkait ponsel dan juga akun media sosial ADP yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal. Perlukan lagi pendalaman, ya monggo informasinya kami tadi sudah sampaikan dan mereka memastikan akan terbuka kepada permintaan keluarga untuk meminta informasi kembali. Lah, apa yang perlu diminta monggo aja terserah. Tapi kalau di publik misalnya terkait soal kenapa HP-nya kok hidup tanggal 8 misalnya ya, HP-nya hidup tanggal 8 itu sudah ada penjelasan sebenarnya. Di preskon juga sudah ada penjelasan, cuman lebih teknisnya yaitu berhubungan dengan laptop. Ya, laptopnya kondisinya bagaimana, diambil di mana, ya, mereknya apa kami sudah tahu, tapi silakan aja itu ditanya ke pihak Polda, karena itu cukup detail. Ya, kami ditunjukin foto-fotonya, kami ditunjukin videonya ketika posisi pertama kali laptop itu, sehingga laptop itu masih connect dengan HP, sehingga ya ketika dibuka layarnya masuk itu. Makanya besoknya tanggal 8-nya itu masih connect. Nah, itu salah satu yang penting dan itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam preskon dan dalam penjelasan yang sifatnya tertutup itu juga iya. Nah, terkait IG masih nyala misalnya, ya kalau kita lihat di media, ya dicek aja, ditanyain juga boleh, karena kan IG itu kan bisa diakses oleh yang punya, karena yang punya almarhum, ya mungkin ada mekanisme di IG yang di situ bisa membuka kayak dan sebagainya, itu bisa dilacak. Selain itu, pemirsa, penasehat hukum keluarga ADP menyebut membela hak hukum keluarga ADP menjadi bagian dari aksi kemanusiaan. Dan berikut pemirsa perbincangan jurnalis Indonews Lukman Hanafi bersama penasehat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan Nikolai Apriliando. Bang, ini adalah makamnya si almarhum Mas Arya Daru ya? Oke. Ini kalau saya boleh tahu, kenapa sih akhirnya Anda ini terus bersedia atau mau memperjuangkan untuk pengungkapan ini biar sampai terang? Ya, ini masalah kemanusiaan ya. Jadi kami mau membantu karena ini semata-mata masalah kemanusiaan, masalah nyawa, dan juga kami ingin supaya masalah ini bisa diungkap secara terang benderang. Agar almarhum juga bisa tenang di tempatnya yang sekarang, dia bisa beristirahat dengan tenang, dan juga keluarganya pun bisa dengan tenang menerima kepergian almarhum ini. Bang, boleh sambil ini kali ya, biar kita ini almarhum ya. Betul. Ini makamnya ini ya. Oh iya, itu ada. Nah, ini pemirsa nih, ini makamnya ada namanya ya ini, Arya Daru Pangayunan. Bin Subaryono ini. Lihat, masih muda sekali ini. Lahir tahun 86. Betul. Udah malah melintang di dunia luar negeri juga ya. Betul. Jadi ini kita datang ke sini tuh melihat makamnya, kemudian ya kita juga bisa melihat secara langsung, sehingga kita bisa mengungkap ini dengan baik. Dan ya semata-mata sekali lagi saya sampaikan ini masalah kemanusiaan. Baik. Masalah hak asasi manusia khususnya. Jadi hak asasi manusia itu dari sejak dia lahir sampai dia meninggal itu melekat hak asasi manusia. Itu. Keluarganya pun juga mempunyai hak asasi manusia. Jadi keluarganya pun harus tahu mempunyai hak asasi manusia, kenapa sampai suaminya atau ayahnya atau anaknya meninggal, itu apa penyebabnya. Itu harus kita ungkap dengan baik, dengan jelas, dengan terang. Karena ini sudah menjadi masalah isu nasional, bahkan isu internasional. Ya, isu internasional. Sehingga kita harus betul-betul bisa mewakili keluarga untuk meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini yang menangani permasalahan ini maupun pada pemerintah
Republik Indonesia khususnya karena almarhum berada di salah satu instansi di Kementerian Luar Negeri, sehingga adalah tanggung jawab juga dari pemerintah, dari negara untuk bisa mengungkap kasus kematian almarhum ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya, pemirsa, penasehat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan ini menegaskan pengembangan kasus atas kematian sang diplomat muda harus dilakukan. Dan berikut pemirsa perbincangan jurnalis senior Sindonews Lukman Hanafi bersama penasehat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan Nikolai Apriliando. Bang, ini berarti abang berani melangkah untuk ke depan, sementara kemarin kalau secara kepolisian ya kan sudah mengumpulkan, sudah membuat pernyataan, meskipun terakhir belum ada pernyataan ditutup ya, tapi sudah ada kesimpulan. Berarti ada sesuatu yang bahan-bahan baru dong yang di luar itu yang nanti untuk bisa mendorong ke sana. Ya, jadi ya sah-sah saja kalau kepolisian atau penyelidik, ini kan masih penyelidikan. Betul. Penyelidikan dapat menyimpulkan sementara, menyimpulkan sementara. Tapi kan ini masih ada pengembangan kasus, masih ada pengembangan. Sehingga dengan demikian juga kita bisa membantu penyelidik untuk bisa mengungkap ini. Jadi kita sebagai warga negara, kita juga wajib membantu pihak penyelidik dalam hal pengungkapan kasus ini, pun dari keluarganya. Gitu. Nah, itulah makanya kami mempunyai empati untuk bisa membantu ini semua supaya jangan terjadi distorsi, jangan terjadi fitnah, jangan terjadi satu pengaburan fakta. Ini harus kita ungkap bersama. Makanya saya dengan hormat minta kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan, karena ini menyangkut anggotanya dalam hal ini petugas atau aparat negara yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Gitu. Berarti ada ini ya, ada yang pasti nanti ketika sudah istilahnya, kalau saya mungkin bahasa kami sudah mulai bergerak ke sana, sudah disiapkan sesuatu yang untuk mendukung langkah-langkah itu, berarti Bang? Ya, kami juga akan mengumpulkan berbagai informasi, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak-pihak terkait, dari masyarakat juga, mengumpulkan berbagai informasi untuk kita bisa meramu informasi itu sedemikian rupa agar membantu pihak penyelidik, pihak kepolisian supaya dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kebetulan saya didampingi juga oleh rekan saya, oleh Mas Dwi, rekan saya. Kami sama-sama lawyer, kami sama-sama penasihat hukum. Kami ingin supaya kepentingan hukum dari almarhum itu juga terpenuhi, kepentingan hukum dari keluarga almarhum terpenuhi, kepentingan hukum dari instansi di mana almarhum bekerja juga terpenuhi. Artinya antara hukum dan HAM itu seimbang. Jadi ada kepentingan hukumnya, ada kepentingan hak asasi manusianya. Anggota Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.